Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sekarang di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang sholat. Oke, sholat. Ada yang tahu ini? Orang sedang melaksanakan apa? Sholat. Melaksanakan apa? Sholat. Apa? Melaksanakan apa? Sholat. Sholat. Oke, sholat. Ibadah. Ibadah sholat. Terus ini nih, melaksanakan apa ini? Rukun sholat. Oh, bukan ya? Rukun sholat ya? Oh, maaf. Terus, nah yang ini nih, tadi Iya, sholat. sholat ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu sholat itu apa? Tiap pagi. Sholat apa pengertiannya? Apa? Dalam bahasa? Apa? Doa. Oke. Terus secara istilah ada yang tahu sholat itu apa? Tiap agama. Yang agama. Terus ada lagi? Dan diawali dengan takbiratul ihram, Terus? diakhiri dengan salam. Pintar, mantap. Itu sholat. Oke. Ini pengertiannya nih. Bisa kalian baca ini? Apa pengertiannya? Salat Salat bahasa adalah adalah doa memohon kebajikan dan pujian. Terus Kebijakan. bisa baca? Coba baca bareng. Sholat menurut bahasa adalah doa memohon kebajikan dan pujian. Menurut pengertian syariat yang dirumuskan para fuqaha adalah sebagai berikut. Beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan maksud beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan, menghadapkan hati kepada Allah yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya. Oke. Jadi intinya sholat itu secara bahasa adalah doa. Kemudian secara istilah itu dalam bahasa Arab ini aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Artinya segala ucapan, segala perbuatan yang diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian sholat. Oke. Kemudian di dalam sholat itu ada yang namanya syarat-syarat. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat. Tapi sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ini ada berapa siswa ini? Ada banyak sekali ya. Ada 6. Waduh, banyak sekali. Coba Fahri. Mana Fahri? Hadir. Oke. Doni. Hadir. Terus Putra. Supriyatna. Hadir. Irfan. Repan. Oke, mantap. Jadi ini lengkap, walaupun banyak sekali nih. Oke, lanjut lagi. Tadi ke syarat sah dan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama, nih, lihat, bisa kalian lihat. Yang pertama apa? Beragama Islam. Jadi syarat wajib sholat itu yang pertama beragama Islam. Jadi kalau belum beragama Islam, kalau selain agama Islam itu tidak wajib sholat. Terus kemudian yang kedua apa? Balik. Apa balik? Udah remaja. Udah mengerti. Ciri balik ada berapa? Ada 4, 7, 8, 9, 10. Ada 3. Yang pertama kamu berapa laki-laki? Mimpi basah. mimpi basah bagi laki-laki. Terus yang kedua bagi perempuan. Terus yang bukan. Yang ketiga berumur 15 tahun itu ciri balik. Kemudian ya syarat wajib yang ketiga apa? Tahu waktu sholat. Udah masuk. Syarat wajib yang ketiga berakal. Berarti tidak gila. Kalau gila berarti itu tidak wajib sholat. Makanya ada pepatah yang mengatakan orang gila itu
bisa masuk surga orang gila. Makanya kalau mau masuk surga silakan. Itu syarat wajib sholat. Ulangi lagi, syarat wajib sholat yang pertama apa? Berakal, harus berakal, tidak gila ya. Terus syarat sah sholat ada 5. Yang pertama Tahu. yang kedua Suci dari dosa kecil. jadi yang pertama tahu waktu sholat sudah masuk, jadi sholatnya itu harus sudah masuk waktunya. Kalau sebelum masuk waktunya berarti belum wajib sholat dan belum sah jika melakukan sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Coba contoh hadas besar apa? Itu Air mani. Keluar air. Oke, contoh hadas kecil. pipis kencing Pipis kencing. Cara menghilangkan hadas besar bagaimana? dengan mandi junub. Mandi junub. Niatnya gimana niatnya? Nilai mana? Oke, cara. Kemudian hadas kecil. Cara menghilangkannya bagaimana? Duduk. Gimana niatnya? Air biasa sebagai nilai ta'ala. Oke. Kemudian syarat sah yang ketiga apa? Suci dari najis badan, pakaian dan tempat. Jadi kalau sebelum sholat itu badannya, kemudian pakaiannya, tempatnya itu harus suci. Makanya kalau bisa nih baju main sama baju khusus sholat itu dipisahkan. Jangan sampai digabung. Kalau mau main ganti lagi bajunya. Kalau mau sholat pulang dulu ke rumah ganti dulu bajunya. Kalau bisa pakai sarung, pakai baju muslim, pakai peci biar kelihatan rapi dan baik dan kelihatan sopan. Kalau kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala maka harus terlihat sopan kan? Contohnya kalau kita mau menghadap Bapak Presiden atau menghadap Pak Lurah itu kan harus sopan. Apalagi ini menghadap yang menciptakan kita itu harus lebih sopan lagi. Itu kalau pakaian. Badan sama, kalau habis main, kalau perkiraan berkeringat tunggu dulu sampai kering baru kalau bisa mandi ya terlihat wangi dan segar. Tempatnya lihat dulu, kalau mau sholat tempatnya apakah tempatnya kotor, ada kotoran cicak atau ada apa. Kalau bisa dilihat dulu tempatnya bersih enggak. Kalau masih kotor kita bersihkan dulu. Terus kemudian yang keempat, syarat sah sholat menutup aurat. Biasanya yang dibutuh cewek. Kalau laki-laki itu biasanya gampang. Yang terpenting tutup auratnya dari pusar sampai dengkul. Nah, tapi ya kurang sopan juga kalau pakai itu. Kaos lekong kurang sopan. Kalau bisa yang kaos pendek lah segini, jangan terlalu segini banget. Itu bisa boleh, cuman kurang sopan lah. Tata kesopanannya kurang. Kalau bisa ya celana baju panjang, kemudian pakai celana panjang, pakai sarung, peci kalau bisa. Nah, pakai peci juga, kopiah juga ini harus ke atas ini kalau mau sholat. Jangan sampai menutupi ini jidatnya. Awas, bisa-bisa nanti nggak sah. Tuh, kayak gitu tuh. Jangan tuh. Harusnya digini ke atasin gini. Atasin gini. Jangan terlalu dong. Nah, gini. Oke, terus kemudian syarat sah yang kelima apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Kalau contohnya kalau kita ada di hutan, itu caranya bagaimana? Kalau menghadap kiblat, melihat matahari. Arah mataharinya kemana? Kalau kira-kira arah matahari ke sana, berarti kita menghadap kiblat ke sana. Ya, arah matahari jalannya itu kemana? Ke sana atau ke sana? Lihat dulu. Kalau di hutan. Kalau mendung ya pakai kompas kalau bisa. Pakai kompas kalau mendung. Oke. Waalaikumsalam. Terus kemudian tadi kan syarat wajib dan syarat sah sholat. Kemudian ada rukun sholat. Rukun sholat itu ada 17. Ada berapa? 17. Pertama Niat. Yang kedua Takbiratul yang ihram. ketiga Berdiri. Bagi yang mampu yang keempat membaca surat yang Al-Fatihah, kelima ruku, yang keenam yang ketujuh iktidal, Ruku. sujud, iktidal, yang kedelapan tumanina, yang kesembilan 2 kali, yang ke-10 tumanina, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tumanina, yang ke-13 sujud akhir, yang ke-4 duduk dalam sujud akhir, yang ke-15 salawat kepada Nabi yang Muhammad ke-16 SAW. yang ke-17
Itu pas duduk di antara dua sujud itu, pas duduk di antara dua sujud itu harus tumanina. Tumanina itu apa sih? Gerakan yang di jeda. Jeda selama membaca subhanallah 3 kali. Tumanina itu lamanya jeda selama membaca subhanallah 3 kali. Itu tumanina. Jadi jangan terlalu cepat. Kalau ruku jangan gini, Allahu Akbar. Nah, kayak raweh, jangan. Raweh kan biasanya cepat banget. Itu jangan terlalu lah. Sesuaikan, harus ada tumaninanya. Kalau tidak ada tumaninanya itu bisa tidak sah. Kan termasuk rukun sholat. Oke. Itu tadi syarat sah dan syarat wajib. Kemudian rukun sholat dan pengertian sholat. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil ini. Bebas, mau yang mana aja, ayo. Oke, silakan untuk dibuka dan didiskusikan. Kira-kira jawabannya apa? Saya beri waktu 2 menit untuk mendiskusikannya. Jadi gimana ini? Kita sedang dalam yang Oke, siap. Kayak tadi aja udah dulu bisa kalau kita makan. Masa bisa? langsung melakukan dulu di mobil dengan sangat tayamum. Oke, selesai. Silakan untuk menampilkan jawaban masing-masing kelompoknya. Dari kelompok pertama, silakan untuk maju ke depan dulu. Nanti yang lain menanggapi persiapan ya. Salam dulu, terus perkenalkan kelompoknya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok pertama. Satu. Terus Akan saja Menjelaskan bagaimana cara mengatasi lupa rakaat saat sholat. Jadi kalau kita saat sholat kita lupa, kita bisa melakukannya dengan sujud sahwi. bacaan sujud sahwinya gimana? Jadi bacaan sujud sahwinya itu subhana mala yaqumu wala yasku. Oke, apakah ada yang menanggapi? Silakan. Menanggapi harus ada dong. Nah, silakan. Salam dulu, salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari kelompok berapa? Saya Supriyatna dari kelompok 2 ingin menanggapi pertanyaan dari kalian. Ya, silakan silakan. Sedikitnya berapa rakaat dari renggang waktu sholat sujud sahwi itu? 5. Jadi 1. Mana tadi pertanyaannya? Berapa? Sedikitnya berapa renggang dari sujud sahwi? Oh iya, coba ada silakan jawab dulu. Jadi kita kalau misalkan mengambil rakaat yang paling sedikit, misalkan mengambil 3 rakaat, 2. Bisa dicontohkan. Kalau kita lupa antara rakaat kedua atau rakaat ketiga, nah kita itu harus mengambil rakaat yang mana itu? Kalau lupa. 3. Jadi gini cara menjelaskannya. Kalau kita lupa antara rakaat, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, nah kita ambil rakaat yang paling sedikit. Contohnya kalau di antara 3 atau 4, ambil aja rakaat yang ketiga dulu. Setelah itu baru sebelum salam kita sujud sahwi dulu 2 kali sujud sahwinya. Di pertengahan ada 2 sujud. Nah, kalau di antara lupanya rakaat antara kedua atau ketiga, kita ambil yang paling sedikit, ambil yang kedua. Nah setelah itu sebelum salam sujud sahwi. Tadi gimana baca sujud sahwinya bareng-bareng? Coba baca. Subhana malayanahu wala. Oke, mantap. Silakan kembali. Ya, kemudian kelompok yang
kedua untuk presentasikan hasil jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika sudah sholat tapi ternyata baru terdengar azan? Seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, syarat sholat itu yang pertama yaitu harus tepat waktunya, yaitu harus masuk waktu sholat. Kalau belum masuk itu tidak disahkan untuk sholat. Jadi kita harus mengulanginya lagi. Jadi kita harus sholat kembali. Seperti itu. Ada yang dipertanyakan? Oke, silakan untuk melengkapi. Terus ada perwakilan satu aja. Tidak. Peluang pertama, apakah ada yang melengkapi? Ayo dong. Tidak. Bagaimana gitu? Bagaimana jika seperti itu? Bagaimana jika tidak ada yang adan? Karena Lupa. bukan lupa, tidak ada yang adan karena speakernya mati. Itu bagaimana? Jadi, Nah, contohnya. Coba, ada yang melengkapi nggak? jadi bagaimana kalau tidak terdengar azan? Ya, kita lihat arah jam atau enggak lihat arah matahari. Kalau sudah pasti kita tahu waktunya kapan. Seperti sholat subuh jam 3:30 atau jam 4:30. Kalau zuhur jam 11:59 atau jam 12-an seperti itu. Jadi kita harus mengingat waktu sholat itu jam berapa. Oke, lanjut ke kelompok yang ketiga ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wahid. Ya. Jika sedang dalam perjalanan atau di dalam mobil yang arahnya ke Jawa, bagaimanakah sholatnya? Seperti apa itu jawabannya? Sebaiknya sebelum naik mobil kita harus wudhu dulu, dan apabila lupa wudhu sebaiknya tayamum di dalam mobil dan melanjutkan sholat dengan cara duduk. Ya, silakan untuk melengkapi. Kalau misalkan mobilnya berarah lawan dari kiblat, gimana sholatnya? Apakah itu arah gimana? Sebaiknya sholatnya dilanjutkan terus ke arah melawan kiblat, karena itu adalah keringanan dari Allah. Oke. Terus kemudian ada yang melengkapi lagi kelompok pertama? Gak ada. Oke, silakan duduk. Terima kasih atas jawabannya. Mantap. Coba lihat dulu pertanyaannya. Tadi satu semuanya. Saya tambah-tambahin penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, yang pertama, bagaimana cara mengatasi lupa rakaat saat sholat? Tadi kita itu jikalau lupa yang diantara yang 3 atau 4 atau 2 atau 3, jadi kita ambil yang paling sedikit. Terus sebelum salam nanti sujud sawi dulu, bacaan sujud sawinya tadi seperti itu, subhanallah la yanamu wa la yasfu. Terus duduk di antara 2 sujud, langsung sujud lagi. Nah, itu jikalau lupa rakaat. Kemudian yang kedua, jika sedang dalam perjalanan di dalam mobil yang arah ke Jawa, jadi kan kalau arah ke Jawa itu kan sudah berlawanan arah dari kiblat, jadi kita itu harus mengikuti arah mobil, nggak apa-apa. Itu merupakan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi sebaiknya sebelum masuk mobil kita juga harus wudu dulu. Kalau belum sempat wudu, kita bisa tayamum di dalam mobil. Dan cara sholat itu gimana? Cara sholatnya itu bisa sambil duduk, nggak apa-apa. Kalau ruku kan gini dulu sedikit. Nah, kalau mau sujud kebawain lagi sedikit, makin ke bawah sedikit gitu sujudnya. Nah, kalau duduk di antara sujud sama, gini lagi. Oke, siap.
Kemudian yang ketiga itu bagaimana jika sudah sholat tapi ternyata baru terdengar adzan. Ya seperti itu tadi kan, karena syarat sah sholat itu harus sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya berarti itu belum sah sholat. Maka dari itu kalau jika seperti itu kejadiannya maka harus diulangi lagi sholatnya. Oke. Ya mungkin cukup sekian, kita simpulkan dulu tadi pengertian sholat itu apa? Coba menurut istilah tadi apa? Sholat itu Segala perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Kemudian syarat sah sholat itu ada berapa? Ada 5. Terus syarat wajib sholat ada 17. banyak banget. Syarat 3. wajib sholat ada 3. Terus rukun sholat ada 17. Tadi syarat wajib sholat yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga syarat sah sholat yang pertama itu apa? Tahu waktu. Ya, sudah masuk waktunya sholat. Yang kedua suci dari hadas. Nah, ya. Terus yang ketiga suci dari najis. Yang keempat menutup aurat. Yang kelima menghadap kiblat. Terus rukun sholat itu ada banyak, tadi ada 17. Diselingi dengan tumanina. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran ini, ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa akhir majelis terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana ma la yanamu. Bukan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.